konsolidasi di atas harga nominal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryani Maudi Asyari dengan NIM 1716-0007. Saya akan menjelaskan tentang laporan konsolidasi di atas harga nominal. Dalam hal pencatatan investasi saham pada perusahaan anak selalu diadakan penyesuaian terhadap adanya perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam perusahaan anak, sehingga rekening investasi saham senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi pada perusahaan anak. Maka prosedur pencatatan itu disebut dengan metode equality. Metode equality tersebut, alasan diterapkannya metode equality juga didasarkan atas suatu fakta bahwa perusahaan induk dan perusahaan anaknya merupakan bagian-bagian dari satu kesatuan usaha, seperti halnya hubungan antara kantor pusat dan cabang-cabang lainnya. Untuk contoh yang pertama, seperti halnya hubungan antara kantor pusat dan cabang-cabang lainnya. Untuk contoh yang pertama, berikut ini diberikan contoh mengenai prosedur-prosedur pencatatan dan penyusunan laporan konsolidasinya jika metode equity dipakai. Di sini ada hubungan kantor pusat dengan kantor cabang dengan pencatatan pada buku-buku kantor pusat yang untuk bagian kantor cabang sendiri. Yang pertama, investasi pada kantor cabang pada laba yang ditahan, laba operasi kantor pusat. Yang kedua, bagian atas laba perusahaan anak pada laba ditahan dengan bagian atas laba perusahaan anak. Yang ketiga, bagian atas rugi perusahaan anak pada laba ditahan yang sama, pembagian dividen dari perusahaan anak. Untuk rugi kantor cabang pada laba yang ditahan sama rugi kantor cabang. Untuk yang keempat, penyelesaian oleh kantor cabang. Yang kedua, hubungan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak dengan pencatatan buku-buku perusahaan induk. Di sini ada investasi saham perusahaan. Yang pertama, investasi saham pada perusahaan anak pada laba ditahan dengan laba operasi perusahaan induk. Untuk soal latihan yang pertama, pada tanggal 1 Januari 1980, PTI membeli 80% saham-saham PTA dengan harga 1 juta. Pada saat itu modal saham PTA yang telah beredar adalah sebesar nominal 1 juta. Sedangkan rekening laba yang ditahan mempunyai saldo kredit sebesar 200.000. Untuk semester pertama, dalam tahun buku 1980, PTA memperoleh keuntungan sebesar 200.000. Sedangkan untuk semester kedua, PTA melaporkan kerugian sebesar 50.000. Pada tanggal 10 Desember 1980, PTA mengumumkan pembagian dividen sebesar 100.000. Sedangkan pembayaran baru dilakukan pada tanggal 20 Desember dari operasinya selama setahun 1980, PTI memperoleh keuntungan 250. Dari data tersebut di atas, berikut ini secara berturut-turut akan disusun neraca konsolidasi per 1 Januari 1980 pada saat pemilikan saham-saham PTA. Proses pencatatan dan pengakuan terhadap keuntungan dan kerugian serta pembagian dividen oleh PTA dan neraca konsolidasi per 31 Desember 1980 yang dibuat oleh PTI. Untuk yang pertama, daftar lajur yang dibuat oleh PTI untuk penyusunan neraca konsolidasi per 1 Januari 1980 nampak sebagai berikut. Daftar lajur untuk neraca konsolidasi per 1 Januari 1980. Untuk yang pertama, rekening neraca pada sisi debit, investasi saham-saham PTA masuk tertulis pada kolom PTI senilai 1 juta. Untuk yang kedua, eliminasi 80% modal saham tertulis pada kolom kredit di sebelah kredit pada kolom eliminasi senilai 800.000. Eliminasi selanjutnya, 80% laba yang ditahan senilai 160.000. Selisih harga perolehan di atas, nilai buku saham senilai 40.000 pada sisi debit dalam neraca konsolidasi. Nilai buku saham macam-macam aktiva pada sisi PTI, pada kolom PTI senilai 2.500.000, pada PTA senilai 2 juta. Dengan hasil pada kolom I senilai 3.500.000, dari 1 juta dijumlahkan dengan 2.500.000 senilai 3.500.000. Untuk pada kolom A sama 2 juta senilai 2 juta. Untuk sisi yang kredit,
macam-macam hutang PTI senilai 2 juta dan PTA senilai 2 juta dengan hasil 2.800.000 pada sisi kredit pada kolom neraca konsolidasi. Modal saham PTI senilai 1 juta masuk pada kolom kredit neraca konsolidasi senilai 1 juta. Laba yang ditahan PTI senilai 500.000 pada kolom PTI. Eliminasi 80% 1 juta pada kolom PTA. Pemegang saham minoritas 20% masuk dalam kolom kredit neraca konsolidasi senilai 200.000. Laba yang ditahan PTA 200.000 pada kolom PTA. Eliminasi 80% 160.000 dari laba yang ditahan mempunyai senilai 200.000 dikalikan 80% senilai 160.000. Pemegang saham minoritas 20% 40.000 dengan perhitungan 160.000 dikalikan 80%. Untuk hasilnya PTI pada kolom PTI senilai 3.500.000, pada kolom PTA senilai 2 juta. Eliminasi pada kolom debit senilai 960, pada sisi kredit sama 960.000. Neraca konsolidasi pada sisi debit 40.000 dengan 4.500.000 dengan hasil 4.540.000. Selanjutnya neraca konsolidasi pada sisi kredit senilai 4.540.000. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Dwi Retnawati, nomor NIM 171 600 145. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Aryani untuk pencatatan dan pengakuan terhadap keuntungan, kerugian, dan pembagian dividen oleh PTA. Untuk transaksinya tanggal 30 Juni 1980, PTA melaporkan laba untuk semester pertama tahun 1980 sebesar Rp200.000. Untuk pencatatannya pada buku-buku perusahaan, investasi saham PTA pada debit sebesar 160.000 dan untuk kreditnya pendapatan dari PTA sebesar 160.000. Untuk transaksi kedua pada tanggal 10 Desember 1980, pengumuman pembagian dividen sebesar Rp100.000. Untuk pencatatannya, piutang dividen PTA investasi saham PTA pada debit sebesar Rp80.000 dan pada kreditnya Rp80.000 ini dari 80% dikalikan dengan pembagian dividen sebesar Rp100.000. Untuk transaksi yang ketiga tanggal 20 Desember 1980, pembayaran dividen oleh PTA. Pencatatan pada buku-buku perusahaan, kas sebelah debit sebesar Rp80.000, untuk kreditnya piutang dividen PTA sebesar Rp80.000. Transaksi keempat 31 Desember 1980, PTA melaporkan rugi operasi untuk semester kedua sebesar Rp50.000. Pencatatannya, rugi dari PTA pada sebelah debit sebesar Rp40.000 dan kreditnya investasi saham PTA sebesar Rp40.000. Daftar lajur untuk penyusunan neraca per 31 Desember 1980. Untuk pada kolom rekening neraca pada debit, investasi saham PTA sebesar Rp1.040.000. Pada kolom PTI, eliminasi 80% modal saham tertulis pada kolom eliminasi sebelah kredit sebesar Rp800.000. Untuk eliminasi keduanya, laba yang ditahan tertulis sama dengan eliminasi yang pertama pada kolom kredit setelah eliminasi sebesar Rp200.000. Untuk selisih lebih harga perolehan
tercatat pada kolom neraca sebelah debit sebesar 40.000. Untuk macam-macam aktivanya, pada PTI sebesar 2.830.000, PTA sebesar 2.050.000, dan kolom neraca pada debit sebesar 4.880.000. Untuk totalnya PTI sebesar 3.870.000, PTA sebesar 2.050.000. Kredit macam-macam hutang, PTI sebesar 2 juta, PTA 800.000, dan kolom neraca konsolidasi sebesar 2.800.000. Sebelah kredit, untuk modal saham PTI sebesar 1 juta, tertulis di kolom neraca sebelah kredit sebesar 1 juta. Untuk laba yang ditahan PTI sebesar 870, dan tertulis di kolom neraca sebelah kredit 870. Modal saham PTA pada kolom PTA sebesar 1 juta. Eliminasi sebelah debit tertulis 800.000 dari eliminasi 80%. Untuk laba yang ditahan pada PTA sebesar 250.000. Eliminasi sebelah debit tertulis eliminasi 80% sebesar 200.000. Untuk hak pemegang saham tertulis pada neraca sebelah kredit sebesar 50.000. Pencatatan atau total PTI sebesar 3.870.000, untuk PTA 2.050.000, kolom eliminasi sebelah debit sebesar 1 juta, kreditnya 1 juta, dan kolom neraca pada debit sebesar 4.920.000, dan sebelah kredit 4.920.000. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Cecilia, NIM 171600210. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca konsolidasi dari perusahaan I dan perusahaan A. Untuk neraca konsolidasi di sini yaitu sama seperti daftar lajur yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Hanya saja di sini memilah demand aktiva dan pasiva. Baik, saya akan lanjutkan untuk neraca konsolidasi. Untuk aktivanya yaitu ada macam-macam aktiva. Macam-macam aktiva di sini ada 4.880. 4.880 ini didapatkan dari neraca lajur di bagian neraca konsolidasi pada debit. Kemudian bawahnya ada selisih lebih harga perolehan saham perusahaan A di atas nilai bukunya, ada di Rp40.000. Sama seperti tadi kita bisa dapatkan dari daftar lajur yang sebelumnya. Untuk jumlah aktivanya yaitu Rp4.920.000, didapatkan dari 4.880 ditambah Rp40.000. Kemudian untuk pasifanya di sini hutang dan modal. Hutang dan modal di sini ada macam-macam hutang. Macam-macam hutang ada di Rp2.800.000. Rp2.800.000 ini didapatkan dari daftar lajur di dalam neraca konsolidasi pada kredit. Kemudian hak-hak pemegang saham. Hak-hak pemegang saham. Di sini ada pemegang saham minoritas. Untuk pemegang saham minoritas yaitu modal saham Rp200.000, kemudian laba ditahan Rp50.000. Itu dijumlahkan hasilnya yaitu Rp250.000. Kemudian di bawahnya lagi ada perusahaan induk. Perusahaan induk di sini yaitu dari perusahaan I. Modal saham dari perusahaan I Rp1 juta, kemudian laba ditahan Rp870.000 dan dijumlah jadi Rp1.870.000. Untuk total dari hak-hak pemegang saham tersebut yaitu Rp2.120.000, yang dimana didapatkan dari Rp250.000 ditambah Rp1.870.000. Kemudian untuk jumlah hutang dan modal di sini dijumlahkan dari macam-macam hutang tadi dan jumlah dari hak pemegang saham yaitu Rp4.920.000. Kemudian lanjut saya akan menjelaskan tentang modifikasi daripada metode equity.
Untuk yang dimaksud dari metode equity di sini yaitu di mana perusahaan induk mencatat dan mengakui bagian atas laba atau rugi perusahaan anak yang ditampung dalam rekening investasi saham. Maksudnya di sini untuk perusahaan I mencatat laba atau rugi dari perusahaan A dalam rekening investasi saham dari perusahaan I tersebut. Kita langsung ke contohnya. Contohnya di sini pada tanggal 1 Januari perusahaan H membeli 90% saham-saham dari perusahaan A. Dalam 1 tahun, perusahaan A memperoleh laba sebesar Rp500.000 dan membagikan dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp100.000. Dalam hal ini dari segi ekonomis, perusahaan H dapat mengakui bagaimana atas laba perusahaan A sebesar Rp450.000. Akan tetapi, dari segi yuridis kepada para pemegang sahamnya, perusahaan induk tidak hanya berkewajiban untuk membagikan dividen sebesar Rp90.000. Dari data tersebut di atas akan dicatat pada masing-masing cara atau metode dalam perusahaan induk sebagai berikut. Akan saya jelaskan untuk pencatatannya. Di sini ada 3 kolom, yaitu yang pertama transaksi, kemudian sebelahnya ada metode konvensional, dan sebelahnya lagi ada metode yang dimodifikasikan. Untuk yang pertama, pencatatan transaksi. Di sini kita melakukan pencatatan pelaporan laba. Yang ditulis yaitu PTA melaporkan laba sebesar Rp500.000. Kemudian untuk pencatatan metode konvensionalnya, investasi saham-saham perusahaan A berada di sebelah debit yaitu Rp450.000. Dari mana Rp450.000 tersebut? Rp450.000 didapatkan dari 90% dikalikan Rp500.000. 90% tadi dari perusahaan H yang membeli saham dari perusahaan A, kemudian dikalikan dari laba perusahaan A, jumlahnya yaitu Rp450.000. Kemudian masih dalam metode konvensional, pendapatan dari PTA ditulis dalam kredit yaitu Rp450.000. Lanjut ke tabel berikutnya, yaitu metode yang dimodifikasikan. Investasi saham-saham perusahaan A ditulis di sebelah debit Rp450.000. Kemudian modal penilaian atau laba perusahaan A belum dibagikan, ditulis di kredit Rp450.000. Kemudian untuk transaksi yang kedua yaitu pencatatan pembagian dividen. Di sini perusahaan A membagikan dividen sebesar Rp100.000. Untuk pencatatan metode konvensionalnya yaitu kas ditulis pada debit Rp90.000 dan investasi saham-saham perusahaan A pada kredit Rp90.000. Dari mana Rp90.000 tersebut? Rp90.000 tersebut didapatkan dari saham dividen dari perusahaan A yaitu Rp100.000 dan dikalikan Rp90.000 sesuai dengan soalnya tadi, karena mendapatkan laba sebesar 90%. Kemudian lanjut lagi ke metode yang dimodifikasikan. Untuk metode yang dimodifikasikan, untuk pencatatannya sama, hanya saja untuk tulisan pencatatannya kas pada debit Rp90.000, investasi saham perusahaan A Rp90.000 pada kredit, dan kemudian modal penilaian atau laba perusahaan A belum dibagikan pada debit Rp90.000. Kemudian penghasilan dividen ditulis di sebelah kredit Rp90.000. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisindayanti 171600146. Saya akan memberikan contoh jika perusahaan anak mendapat kerugian usaha. Pada tanggal 1 Januari 1980, PTH pada contoh terdahulu, maksudnya contoh yang terdahulu itu contoh sebelumnya yang dijelaskan oleh teman saya. Contoh terdahulu memiliki 80% saham-saham PTA. Selama tahun buku 1980, PTA melaporkan rugi usaha sebesar 300.000 dan membagikan dividen sebesar 100.000. Dalam hal ini, PTH akan mencatat dan mengakui bagian atas rugi perusahaan anak dalam tahun 1980 sebesar 240.000. 240.000 ini didapat dari 80% dikali 300.000. Akan tetapi PTH juga menerima dividen sebesar 80.000.
80.000 ini didapat dari 80% dikali 100.000 yang tersedia untuk dibagikan kembali kepada pemenang sahamnya sendiri. Untuk pencatatannya, transaksi 1 diketahui PTA melaporkan rugi sebesar 300.000. Untuk pencatatan metode konvensional, rugi PTA pada debit sebesar 240, investasi saham-saham PTA pada kredit 240. Dan untuk pencatatan metode yang dimodifikasikan, modal penilaian rugi PTA pada debit 240, investasi saham-saham PTA pada kredit 240. Untuk transaksi 2 diketahui PTA membagikan dividen sebesar 100.000. Untuk pencatatannya, metode konvensional kas pada debit 80.000, investasi saham-saham PTA sebesar 80.000 pada kredit. Dan untuk pencatatan metode modifikasikan, kas pada debit sebesar 80.000, investasi saham-saham PTA pada kredit 80.000. Modal penilaian pembagian dividen PTA pada debit 80.000 dan penghasilan dividen atau laba yang ditahan pada kredit 80.000. Ikut contoh 4. Untuk pencatatan debit pada kolom rekening neraca, yaitu uang muka pada perusahaan A masuk dalam buku pencatatan PTH sebesar 1 juta. Berikut contoh keempat. Untuk pencatatan debit pada kolom rekening neraca, yaitu uang muka pada perusahaan A masuk dalam buku pencatatan PTH sebesar 1 juta. Mengapa demikian? Karena rekening PTH bertambah dari penyetoran uang muka PTA. Dan untuk pencatatan eliminasi ditulis pada rekening sebesar 1 juta. Untuk pencatatan kredit pada kolom rekening neraca, yaitu uang muka dari PTH. Mengapa demikian? Karena PTH menerima uang muka dari PTA, sehingga untuk pencatatan dan buku rekening PTA ditulis pada kredit sebesar 1 juta. Untuk mencatat eliminasi ditulis pada debit sebesar 1 juta. Berikut contoh 5. Untuk pencatatan debit pada kolom rekening neraca, yaitu piutang dividen masuk dalam buku pencatatan PTH sebesar 400.000. Mengapa demikian? Karena PTA memiliki hutang dividen kepada PTH sebesar 500.000. Tetapi untuk PTH hanya melaporkan hak atas dividen sebesar 80%, jadi 450 didapatkan dari 80% dikali 500.000 sama dengan 450.000. Dan untuk pencatatan eliminasi ditulis pada kredit sebesar 400.000. Untuk pencatatan kredit pada kolom rekening neraca, yaitu hutang dividen dalam buku pencatatan PTA. Mengapa demikian? Karena PTA memiliki hutang pada PTH dan untuk pencatatan eliminasi ditulis pada debit sebesar 400.000. Neraca konsolidasi pada kredit sebesar 100.000. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Pujawati, NIM 1716000009. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus ke-7. Pada contoh nomor 6, PTA memegang 2 lembar wesel tagih dari langganannya sebesar nominal 1 juta. Sebelum jatuh tempo, wesel-wesel tersebut didiskontokan atau dijual kepada PTH. Dan oleh karena suatu hal, 1 lembar diantaranya oleh PTH dijual kembali kepada bank setempat. Terlepas dari beberapa besarnya kurs penjualan wesel-wesel tersebut, maka proses eliminasi dalam rangka penyusunan neraca non-konsolidasi sesudah terjadinya transaksi tersebut sebagai berikut. Pencatatan pada masing-masing buku PTH dan PTA, wesel tagih sebesar 2 juta. Dari kolom neraca konsolidasi dapat dilihat bahwa jumlah hak atau tagihan atas wesel kepada langganan tetap sebesar 2 juta.
Tetapi di lain pihak diakui pula kemungkinan timbulnya kewajiban untuk membayar kepada bank jika pada saat jatuh tempo. Dengan demikian, hak atas tagihan wesel kepada langganan adalah 1 lembar sebesar nominal 1 juta, sesuai dengan wesel yang dipegang atau ada pada perusahaan-perusahaan yang berafiliasi. Di sini pencatatannya wesel tagih yang didiskontokan pada PTH sebesar 1 juta, pada PTA sebesar 2 juta. Mengapa demikian? Karena wesel tagih pada debit sebesar 2 juta dikurangi dengan wesel tagih yang didiskontokan sebesar 1 juta. Hak atas tagihan wesel yang sebenarnya yaitu 1 juta rupiah. Untuk contoh kasus ke-8, pada tanggal 31 Desember 1980, PTA sebagai perusahaan induk mengirimkan uang kepada PTB sebagai perusahaan anak sebesar 1 juta. Oleh PTA, pengiriman uang tersebut dicatat sebagai berikut. Uang muka pembelian pada sisi debit sebesar 1 juta rupiah, pada sisi kredit kas sebesar 1 juta rupiah. Transaksi tersebut tidak dicatat oleh PTB hingga tanggal 10 Januari 1981, yaitu pada saat uang tersebut diterima. Jika neraca konsolidasi disusun pada tanggal 31 Desember 1980, maka terhadap transaksi itu dibuat penyesuaian seperti nampak dalam daftar lajur berikut. Untuk pencatatan uang muka pembelian pada PTA dicatat sebesar 1 juta, dan untuk pencatatan di sisi PTB tidak tercatat. Kas dalam perjalanan juga tidak tercatat. Untuk sisi kredit, uang muka dari langganan PTA juga tidak tercatat, namun untuk penyesuaian di sisi kredit tercatat sebesar 1 juta, dan untuk eliminasi pada sisi debit tercatat sebesar 1 juta. Dengan demikian, dalam penyusunan neraca konsolidasi pada tanggal 31 Desember 1980, mulai harus dilakukan penyesuaian di dalam daftar lajur dengan jurnal sebagai berikut. Dalam kas perjalanan, pada sisi debit tercatat 1 juta. Uang muka dalam langganan atau PTA tercatat pada sisi kredit sebesar 1 juta. Langkah berikutnya mengeliminasi saldo rekening-rekening timbal balik. Dalam hal ini, rekening uang muka pembelian PTB dan rekening uang muka dari langganan PTA dengan jurnal sebagai berikut. Uang muka dari langganan PTA tercatat pada sisi debit 1 juta rupiah. Untuk uang muka pembelian PTB tercatat pada sisi kredit 1 juta rupiah. Jadi, pengaruh dari transaksi tersebut satu-satunya yang ada pada neraca konsolidasi pada tanggal 31 Desember 1980 ialah terdapat kas dalam perjalanan sebesar 1 juta rupiah. Agar lebih mendapatkan gambarannya yang konkret tentang cara-cara dan pelaksanaan serta penyelenggaraan pencatatan investasi dengan metode equity tersebut sebagaimana telah dijelaskan di muka berikut ini, diberikan contoh yang lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusundawati Sapitri, NIM 1716000002, akan menjelaskan tentang contoh nomor 9. Di sini, PT Dhani memiliki masing-masing 90% saham-saham yang beredar dari PT Dina dan 80% saham-saham yang beredar dari PT Dona, yang semuanya dibeli dari para pemegang saham sebelumnya pada tanggal dan dengan harga sebagai berikut. Untuk tanggal 1 Oktober pada tahun 76, membeli 900 lembar saham-saham PT Dina dengan harga 15.000 per lembar, yaitu sama dengan 13.500.000. Untuk tanggal 1 Juli tahun 76, membeli 800 lembar saham-saham PT Dona dengan harga 7.000 per lembar, hasilnya 6 juta. Adapun posisi modal dari masing-masing perusahaan pada tanggal 31 Desember 1975 serta laba rugi dan dividen yang dibagikan selama periode tahun buku 76 hingga 77 sebagai berikut. Di sini keterangannya, modal saham nominalnya masing-masing 10.000. PT Daninya 25 juta, PT Dinanya 10 juta, sama PT Donanya 10 juta. Lalu untuk laba yang ditahan atau defisit, tanggal 30 Desember 75, PT Daninya 5 juta, PT Dinanya 2.500.000 dan PT Donanya 1 juta. Pembagian dividen tanggal 30 Desember tahun 76 dibayar tanggal 10 Januari tahun 77, yaitu PT Dani memperoleh 1 juta dan PT Dona memperoleh 500.000.
laba bersih atau rugi tahun 1976, PT Dhani memperoleh 2.500.000, PT Dina 1 juta, sedangkan PT Dona 1.500.000. Untuk pembagian dividen tanggal 30 Desember tahun 77 dibayar bulan Januari tahun 78, yaitu PT Dhani memperoleh 1 juta, PT Donanya 500.000. Laba rugi bersih tahun 1977, PT Dhani mendapatkan 1.250.000, PT Dinanya 500.000 dan PT Donanya 3 juta. Berikut ini neraca pada tanggal 31 Desember tahun 77 masing-masing perusahaan, yaitu yang pertama rekening-rekening neraca berisi aktiva kasnya PT Dhani 500.000, PT Dinanya 250.000, PT Donanya 500.000. Sedangkan banknya di sini PT Dhani 2.500.000, PT Dina 4.250.000 dan PT Dona 2.500.000. Untuk piutang wesel PT Dina di sini membayar kepada PT Dhani yaitu 3 juta. Untuk piutang dagangnya PT Dhani 5 juta, PT Dina 3 juta dan PT Dona 4.500.000. Cadangan kerugian piutang di sini PT Dhani memiliki 125.000, PT Dina 75.000 dan PT Dona 62.500. Lalu untuk pendapatan yang masih harus diterima atau bunga wesel ditagih PT Dina yaitu PT Dhani 37.500. Piutang dividen PT Dona 400.000. Uang muka pembelian PT Dina yaitu PT Dhani 2 juta dan persediaan barang dagangan PT Dhani 3.500.000, PT Dina 1.325 dan PT Dona 3.312.500. Di sini mesin dan peralatan juga PT Dhani ada 20 juta, PT Dinanya 12.500.000 dan PT Dona 7.500.000. Untuk akumulasi penyusutan mesin dan peralatan, PT Dhani 2.500.000, PT Dina 1.250.000 dan PT Dona 750.000. Tanah PT Dhani yaitu 10 juta, investasi saham-saham PT Dina pada PT Dhani 12.825.000, investasi saham-saham PT Dona pada PT Dhani yaitu 8.200.000. Lalu di jumlah aktiva tersebut, PT Dhani memperoleh 65.337.500, PT Dina 20 juta dan PT Dona 17.500.000. Lalu di sini ada hutang dan modal. Hutang wesel PT Dhani yaitu 5 juta, PT Dina 3 juta dan PT Dona kosong. Untuk hutang dagangnya PT Dhani 12.700.000, PT Dina 5.962 dan PT Dona 2.500.000. Lalu biaya bunga yang masih harus dibayar yaitu PT Dhani 212.500, PT Dina 37.500. Uang muka dari langganan PT Dhani yaitu PT Dhani sendiri kosong, PT Dinanya kosong dan PT Donanya 2 juta. Untuk hutang dividen, PT Dinanya 1 juta dan PT Donanya 500.000. Hutang jangka panjang yaitu PT Dinanya 15 juta. Lalu diskonto hutang jangka panjang untuk PT Dina yaitu 150.000. Modal saham di sini PT Dina memiliki 25 juta, PT Dhani memiliki 10 juta dan PT Dona memiliki 10 juta. Laba yang ditahan PT Dhani yaitu 6.575.000, PT Dina 1 juta dan PT Dona 2.500.000. Lalu jumlah hutang dan modal di sini untuk PT Dhani memiliki 65.337.500, PT Dina 20 juta dan PT Dona 17.500. Di sini memiliki catatan yaitu hutang wesel PT Dina sebesar 3 juta adalah hutang kepada PT Dhani. Dan yang kedua, biaya bunga yang masih harus dibayar PT Dina sebesar 37.500 adalah merupakan bunga atas hutang wesel kepada PT Dhani. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Rizka Maulina. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 9 yang telah dibacakan oleh teman saya tadi. Untuk itu, pertama, perubahan dalam hak-hak pemegang saham yaitu ada investasi saham-saham PT Dina sama PT Dona, laba yang ditahan oleh PT Dhani. Pada tanggal 31 Desember 1975, saldo laba yang ditahan untuk laba yang ditahan pada PT Dhani sebesar 5 juta rupiah. Pada tanggal 1 Juli 1976 membeli 800 lembar saham-saham PT Dona
per lembarnya yaitu seharga 7.500, saham-saham PT Dona sebesar 6 juta. Pada tanggal 1 Oktober 1976, PT Dina membeli 900 lembar saham dengan harga 15.000 per lembarnya. Investasinya yaitu 13.500.000. Untuk tanggal 30 Desember 1976, pembagian dividen pada PT Dani dan PT Dona. Untuk PT Dani minus 1 juta rupiah dan PT Dona minus 400.000. Pada tanggal 31 Desember 1976, laba rugi tahun 1976 untuk PT Dina yaitu minus 225 yang didapatkan dari kas sebesar 250.000 dikalikan dengan 90%. Untuk PT Dona yaitu 600.000, sedangkan PT Dani yaitu 2.500.000. Pada tanggal 30 Desember 1977, pembagian dividen untuk PT Dani dan PT Dona. PT Dani mendapatkan minus 1 juta rupiah, sedangkan PT Dona yaitu 400.000 yang didapat dari 80% dikalikan dengan 500.000. Pada tanggal 31 Desember 1977, laba rugi bersih tahun 1977 PT Dina, PT Dona dan PT Dani. Untuk PT Dina yaitu 450.000 yang didapat dari 500.000 dikalikan dengan 90%. Kemudian PT Dona yaitu sebesar 2.400.000 yang didapat dari 3 juta dikalikan dengan 80%. Laba yang ditahan oleh PT Dani yaitu sebesar 2.400.000. Kemudian saldo pada tanggal 31 Desember 1977 untuk saham-saham PT Dina yaitu sebesar 12.825.000, sedangkan saham PT Dona yaitu 8.200.000. Kemudian laba yang ditahan oleh PT Dani yaitu sebesar 6.575.000. Dengan pendekatan tersebut, maka besarnya bagian laba rugi yang harus diakui oleh PT Dani pada akhir tahun buku 1976 berhubungan dengan investasi sahamnya pada PT Dina dan PT Dona dapat dihitung sebagai berikut. Untuk PT Dina, saldo laba yang ditahan pada tanggal 31 Desember 1975 yaitu sebesar 2.500.000. Rugi tahun 1976 sebesar 1 juta. Bagian rugi sampai dengan tanggal 1 Oktober 1976 yaitu cara perhitungannya yaitu 9 dikalikan 1 juta dibagi oleh 12, hasilnya 750. Saldo laba yang ditahan pada tanggal 1 Oktober 1976 yaitu 1.750.000. Bagian rugi selama pemilikan saham pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 1976 yaitu perhitungannya 3 dikalikan 1 juta dibagi oleh 12, hasilnya 250. Saldo laba yang ditahan pada tanggal 31 Desember 1976 yaitu sebesar 1.500.000 yang didapat dari 1.750.000 dikurangi 250.000. Bagian rugi yang harus diakui oleh PT Dani atas rugi usaha PT Dina yaitu sebesar Rp225.000 yang didapat dari 250.000 dikalikan dengan 90%. Kemudian selanjutnya laba yang ditahan sebesar untuk jurnalnya yaitu laba yang ditahan pada investasi saham-saham pada PT Dina sebesar Rp225.000. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan pada PT Dona. Saldo defisit pada tanggal 31 Desember 1975 yaitu sebesar Rp1 juta. Kemudian laba tahun 1976 sebesar 1.500.000. Bagian laba sampai dengan tanggal 1 Juli 1976 yaitu perhitungannya 6 dikalikan dengan 1.500.000 dibagi oleh 12, hasilnya 750.000. Saldo defisit pada tanggal 1 Juli 1976 pada saat pemilikan saham oleh PT Dani yaitu sebesar 250.000. Bagian laba selama pemilikan saham pada tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember yaitu perhitungannya 6 dikalikan dengan 1.500.000 dibagi oleh 12, hasilnya yaitu 750.000. Pembagian dividen pada tanggal 30 Desember 1976 yaitu 500.000. Lalu saldo laba yang ditahan pada tanggal 30 Desember yaitu 0 karena telah habis dikurangi. Pada bagian laba PT Dina dalam tahun 1976 yang harus diakui oleh PT Dani berhubungan
dengan investasi sahamnya, yaitu perhitungannya 80% dikalikan dengan 750.000 hasilnya 600.000. Kemudian jurnalnya yaitu investasi saham pada PT Dona pada laba yang ditahan sebesar Rp600.000. Kemudian pada contoh rekening ini, investasi saham-saham pada PT Dona dipengaruhi dalam tahun buku, yaitu tahun 1976, tidak saja oleh bagian atas laba yang didapat, akan tetapi juga adanya pembagian dividen oleh PT Dona. Pada tanggal 30 Desember 1976, pembagian dividen ini oleh PT Dani dicatat sebagai berikut, yaitu piutang dividen pada investasi saham-saham PT Dona yaitu sebesar Rp400.000. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triunia Sari, NIM-nya 17160041. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan daftar lajur untuk penyusunan neraca konsolidasi per 31 Desember 1977. Untuk rekening-rekening neraca yaitu kas pada PT Dani 500.000, PT Dina 250.000, PT Dona 500.000. Terus di sini ada kolom eliminasi dan kolom neraca konsolidasi. Untuk kasnya masuk pada kolom neraca konsolidasi sebelah debit, yaitu totalnya 1.250.000. Selanjutnya untuk bank, PT Dani mendapatkan 2.500.000, PT Dina mendapatkan 4.250.000, dan PT Dona mendapatkan 2.500.000. Untuk total keseluruhannya masuk ke dalam neraca konsolidasi sebelah debit sebesar 9.250.000. Selanjutnya piutang wesel PT Dina masuk ke kolom eliminasi sebelah kredit sebesar 3 juta. Selanjutnya piutang dagang cadangan kerugian PT Dani 5 juta, PT Dina 3 juta, PT Dona 4.500.000. Total keseluruhannya masuk neraca konsolidasi sebelah debit sebesar 12.500.000. Piutang PT Dani minus 125.000, PT Dina minus 75.000, PT Dona minus 62.500. Keseluruhannya masuk ke neraca konsolidasi sebelah kredit Rp226.500. Pendapatan yang masih harus diterima, PT Dani mendapatkan 37.500. Untuk pendapatan tersebut masuk ke dalam kolom eliminasi sebelah kredit sebesar 37.500. Piutang dividen yaitu PT Dani sebesar 400.000. Untuk piutang dividen masuk ke dalam eliminasi sebesar sebelah kredit sebesar 400.000. Uang muka pembelian PT Dani mendapatkan 2 juta, masuk ke dalam eliminasi sebelah kredit sebesar 2 juta. Dagangan PT Dani mendapatkan 3.500.000, PT Dina 1.325.000, PT Dona mendapatkan 3.312.500. Total keseluruhannya masuk ke dalam neraca konsolidasi sebelah debit sebesar 8.137.500. Mesin dan peralatan PT Dani mendapatkan 20 juta, PT Dina mendapatkan 12.500.000, PT Dona mendapatkan 7.500. Total keseluruhannya sebesar 40.000 masuk ke neraca konsolidasi sebelah debit. Akumulasi penyusutan mesin dan peralatan PT Dani minus 2.500.000, PT Dina minus 1.250.000, PT Dona minus 750.000. Total keseluruhannya masuk neraca konsolidasi sebelah kredit 4.500.000. Untuk tanah, PT Dani mendapatkan 10 juta, masuk ke neraca konsolidasi sebelah debit sebesar 10 juta. Investasi saham PT Dina sebesar 12.825.000. Eliminasi 90% modal saham sebesar 9 juta masuk ke eliminasi kolom kredit. Eliminasi 90% laba yang ditahan sebesar 900.000 masuk ke dalam eliminasi sebelah kredit. Selisih harga perolehan di atas nilai buku saham investasi. Selisih harga perolehan di atas nilai buku saham sebesar 2.925.000 masuk ke kolom neraca konsolidasi sebelah debit. Investasi saham PT Dona sebesar 8.200.000. Eliminasi 80% saham-saham sebesar 8 juta masuk ke dalam eliminasi sebelah kredit. Eliminasi 80% laba yang ditahan sebesar 2 juta masuk ke kolom eliminasi sebelah kredit. Selisih lebih nilai buku di atas harga perolehan saham-saham masuk ke dalam kolom neraca konsolidasi sebelah kredit sebesar 1.800.000. Untuk keseluruhan yang tadi, PT Dona dengan total 65.337.500 rupiah. PT Dina mendapatkan 20 juta rupiah dan PT Dona dengan total 17.500. Selanjutnya, hutang wesel PT Dani sebesar 5 juta, PT Dina sebesar 3 juta, masuk ke dalam eliminasi di sebelah debit sebesar 3 juta dan neraca konsolidasi sebelah kredit sebesar 5 juta.
hutang dagang PT Dani sebesar 12.700.000, PT Dina 5.962.500, PT Dona sebesar 2.500.000 masuk ke dalam neraca konsolidasi sebelah kredit sebesar 21.162.500. Biaya yang masih harus dibayar masuk ke dalam eliminasi sebelah debit sebesar 37.500. Biaya yang harus dibayar PT Dani sebesar 202.500, PT Dina 37.500 masuk ke dalam yang dieliminasi sebelah debit yaitu 37.500. Uang muka dari langganan PT Dona 2 juta masuk ke dalam kolom eliminasi sebelah debit 2 juta. Hutang dividen PT Dani sebesar 1 juta, PT Dona sebesar 500.000 masuk ke dalam kolom eliminasi sebelah debit sebesar 400.000 dan masuk ke dalam neraca konsolidasi sebelah kredit sebesar 1.100.000. Hutang jangka panjang PT Dani 15 juta dan masuk ke dalam neraca konsolidasi sebelah kredit 15 juta. Diskon hutang jangka panjang PT Dani minus 150.000 masuk ke dalam neraca konsolidasi sebelah debit sebesar 150.000. Ini sampai mana? Untuk modal saham PT Dani sebesar 25 juta. Laba yang ditahan PT Dona sebesar 6.575.000. Modal saham PT Dina sebesar 10 juta. Eliminasi 90% hak pemegang saham minoritas sebesar 9 juta masuk ke eliminasi kolom sebelah debit. Laba yang ditahan PT Dina sebesar 1 juta. Eliminasi 90% hak pemegang saham minoritas sebesar 900.000 masuk ke dalam eliminasi sebelah debit. Modal saham PT Dona sebesar 10 juta. Eliminasi 80% 8 juta sebelah debit. Laba yang ditahan PT Dona 2.500.000 dan eliminasi 80% hak pemegang saham minoritas di kolom eliminasi sebelah debit sebesar 2 juta. Selanjutnya, untuk PT Dani dan perusahaan anaknya yaitu PT Dina dan PT Dona neraca konsolidasi per 31 Desember 1977. Untuk aktiva lancar yaitu kas sebesar 1.250.000, bank sebesar 9.250.000, piutang dagang sebesar 12.500.000, cadangan kerugian piutang sebesar 262.500, persediaan barang dagangan sebesar 12.237.500, jumlah aktiva lancar sebesar 8.137.500 dengan total keseluruhan 37.875.000. Untuk aktiva tetap, mesin-mesin dan peralatan sebesar 40 juta, akumulasi penyusutan mesin dan peralatan sebesar 4.500.000 dengan total 35.500.000. Untuk tanah sebesar 10 juta dan jumlah aktiva tetap yaitu 45.500.000. Aktiva lain-lain yaitu selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku saham-saham PT Dina sebesar 2.925.000, jumlah aktiva dari aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain yaitu sejumlah 79.300.000. Untuk hutang dan modal, ada hutang lancar yaitu hutang wesel sebesar 5 juta, hutang dagang sebesar 21.162.500, biaya yang masih harus dibayar sebesar 212.500, hutang dividen sebesar 1.100.000 dengan jumlah hutang lancar yaitu 27.475.000. Selanjutnya ada hutang jangka panjang sebesar 15 juta, diskonto hutang jangka panjang 150.000 dengan total 14.850.000. Selisih lebih nilai buku di atas harga perolehan saham-saham PT Dona sebesar 1.800.000, jumlah keseluruhan hutang yaitu 44.125.000. Selanjutnya ada modal. Di sini ada hak-hak modal yaitu ada hak-hak pemegang saham minoritas. Modal sahamnya sebesar 3 juta, laba yang ditahan 600.000 dengan total 3.600.000. Perusahaan induk yang di dalamnya ada modal saham 25 juta, laba yang ditahan sebesar 6.575.000. Total keseluruhan yaitu 35.175.000 dan total keseluruhan hutang dan modal sebesar 79.300.000 rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imro'atul Mufidah, NIM 17.60141. Di sini saya akan menyampaikan tentang masalah selisih harga perolehan dari nilai buku saham. Selisih lebih, yang dimana selisih lebih atau selisih kurang harga perolehan dari nilai buku saham-saham perusahaan anak akan timbul atau terjadi pada saat pemilikan saham-saham tersebut. Jumlah selisih lebih atau selisih kurang tersebut tetap tidak akan ada berubah selama saham-saham perusahaan anak masih tetap dimiliki dan tidak ada kebijaksanaan untuk menghapuskan atau diamortisasi secara periodik. Pada metode equity eliminasi terhadap saldo rekening investasi saham perusahaan anak di mana jumlahnya selalu berubah-ubah didasarkan atas posisi terakhir hak-hak para pemegang saham perusahaan anak yang jumlahnya juga selalu berubah-ubah,
selisih antara hak-hak pemegang saham yang dieliminasi dengan saldo debit rekening atau investasi saham perusahaan anak merupakan selisih lebih atau selisih kurang harga perolehan dari nilai buku saham. Untuk contoh yang telah disampaikan oleh rekan saya, terdapat selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku saham-saham oleh PT Dina sebesar Rp2.925.000 dan untuk selisih lebih nilai buku di atas harga perolehan saham-saham oleh PT Dona sebesar Rp1.800.000 dapat dibuktikan dengan cara sebagai berikut. Untuk penjurnalannya, harga perolehan saham-saham untuk PT Dina 13.500.000 di mana 900 lembar kepemilikan saham dikalikan 15.000 per harga saham. Untuk PT Dona terdapat 6 juta yang dimana dari hasil 800 lembar dikalikan 7.500 per lembar. Untuk nilai buku saham-saham pada saat terjadinya pemilikan saham, modal saham PT Dina dan PT Dona 10 juta. Untuk laba yang ditahan PT Dina 1.750.000, untuk PT Dona selisih 250.000. Untuk saldo hak pemegang saham untuk PT Dina 11.750.000 dan untuk PT Dona 9.750.000. Untuk selisih harga perolehan dari nilai buku-bukunya yang saya sebutkan tadi, PT Dina 2.925.000 tadi terdapat dari hasil harga perolehan saham-saham dikurangi nilai buku saham yang dibeli oleh PT Dina. Untuk selisih 1.800.000 oleh PT Dona terdapat dari harga perolehan saham-saham yang dimana 6 juta. Untuk nilai buku saham yang dibeli 7.800.000, jadi selisihnya 1.800.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.